Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan tool extrude. Tool extrude merupakan tool yang kita gunakan untuk membangun suatu gambar tiga dimensi seperti ini. Kita buat dulu sketsnya dan kita extrude, maka dia akan membentuk gambar tiga dimensi. Baiklah, untuk contohnya saya akan menggambar skets dua dimensi yang terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat sebuah lingkaran. Buat diameternya saya buat 50 saja. Setelah itu ketika sketch yang kita gambar setelah selesai, kita klik finish sketch dan kita klik extrude. Nah, di extrude ini terdapat pilihan. Karena di sini hanya terdapat satu buah sketch, maka pilihan di shape-nya yaitu profil dan solid ini hanya terbuka profil saja karena sketch-nya hanya satu. Dan di sini juga yang terbuka hanya ini saja. Ketika sketch-nya banyak, tools yang berada di sini juga akan aktif. Di sini ada namanya cut kalau nggak salah saya, dan di sini ada menu extend. Extend ini terdiri dari distance, view, dan between. Distance ini kita digunakan untuk mengextrude pada bagian atas. Itu sama juga ke atas, bentuknya itu untuk mengextrude sampai ketemu sama penghalang. Jadi batasnya adalah penghalang yang ada di depannya. Jika kita ingin mengextrude ke depan, pembatasnya ada penghalang depan, dan jika ingin mengextrude-nya ke belakang, maka penghalangnya adalah batas. Di sini ada namanya direction 1 ini fungsinya untuk mengextrude ke bawah, direction 2 mengextrude ke atas, direction 3 ini atau symmetric ini adalah membagi extrude-nya. Jika extrude-nya 10, otomatis ke bawahnya dia 10, ke atasnya ke bawahnya dia 5, ke atasnya dia 5, jadi 10. Dan asymmetric ini dia ke atas 10, jangan kita tulis di sini adalah 10, maka dia akan mengetiknya atau akan menambahnya ke atas 10. Jika ketik di sini 5, maka dia akan mengextrude ke bawah sebanyak 5. Oke, tapi di sini dia akan saja dan dia akan buat 2 mili saja. Ketika kita ingin menambah bangunan di atasnya, maka kita tinggal klik kanan pada mouse, kita tambah new sketch adalah menambah sketch baru pada bagian atas. Jika kita ingin menambah sketch pada bagian atas, kita klik sketch pada bagian atas. Jika ingin menambah sketch pada bagian samping, kita tinggal klik ke samping dan kita klik kanan sketch. Jika ke bawah juga sama caranya. Nanti saya akan new sketch pada permukaan atas. Nah, seperti ini. Saya akan membuat lingkaran baru mulai dari point tengahnya dengan besar 45. Jika telah selesai membuat sketsnya, kita klik finish sketch lagi.
Oh iya, model menu model di sini terdapat histori dari sketch yang telah kita gambar. Fungsinya adalah kita dapat mengedit sketch yang telah kita gambar tersebut. Contohnya seperti ini ada eksekusi satu, di sini ada histori pertama kita buat sketchnya. Jika kita ingin mengeditnya, kita klik kanan, edit sketch. Jika ingin menambah gambar atau sketch baru, kita tinggal membuatnya pada sketch ini saja. Jika telah selesai, kita klik ini sketch lagi. Saya akan mengekstrud bagian ini banyak ya 15. Nah, di sini kan terdapat dua buah bangunan. Yang tadi satu bangunan saja, maka tools karena terdiri dari dua buah sketch atau dua buah bangunan yang akan diekstrud, maka tools di sini akan aktif. Yaitu pertama ada join, yang kedua itu ada cut, dan yang ketiga itu ada namanya intersect. Join ini untuk menggabungkan atau mengekstrud ke bagian atas, cut ini mengekstrud ke bagian bawah, sedangkan intersect ini ekstrud pada bagian tengah gambar. Di sini saya menggunakan distance join dan extendnya adalah distance. Nah, di sini juga aktif namanya distance to next to between dan off. Hal ini adalah mengekstrudnya keseluruhan. Nanti saya akan mencoba mencontohkannya, tapi di sini saya akan menggunakan distance saja. Kita klik OK. Seperti ini. Lalu saya akan mengedit lagi menambah sketch pada permukaan dan membuat sebuah lingkaran lagi, mungkin sebesar 35 ini. Finish sketch. Saya akan mengekstrudnya lagi ya, sebesar 15, tetap bentuknya sama, nggak ada yang berubah. Saya akan membuat sketch baru lagi untuk pada permukaan sini, buat sebuah lingkaran nanti yang kita bikin 10. Saya ekstrak lagi mungkin sebanyak 50. Sketch lagi pada permukaan atasnya. Saya akan menambahkannya atau sebesar 9,5. Sebanyak 10. Nah, untuk membuat bulir kita membutuhkan menu print. Print ini berfungsi buat bulir. Contohnya atau cara menggunakannya, kita ketik print dan kita tinggal mengarahkannya ke benda yang akan kita print. Nah, seperti ini. Dan kita apply. Maka benda tersebut akan berbentuk atau menjadi bulir. Nah, jadilah sebuah gambar seperti ini. Contoh yang kedua, jika kita ingin contoh yang kedua adalah extrude cut atau membolongkan. Pertama kita buat dulu objek sketch baru, ada new sketch baru, kita buat lingkaran 50 juga diameternya.
scan sama seperti tadi kita extrude juga mungkin sebanyak 20. Scan lagi pada bagian tengah, kita buat sebuah sketch lingkaran di sini, mungkin panjangnya 30 saja. Ini baru itu finish sketch, kita extrude lagi, extrude-nya mungkin kita lihat coba ke kanan. Di sini ada pilihannya, mungkin saya pilih kita klik dulu, saya ulangi lagi, kita extrude, klik dulu objeknya yang ingin kita extrude, baru kita klik cut, klik all, maka akan bolong, maka objek itu akan mengecil ke bawah. Adapun fungsi dari extend tadi itu ada namanya kategori all adalah fungsinya untuk membolongi bidang 3D sampai alatnya. Baru ada distance, mengekstrude pada bagian atas. Dan adapun fungsi dari penggambar ini kita gunakan F7. F7 adalah fungsinya untuk menghilangkan sementara bagian yang menghalangi sketch yang ingin digambar. Contohnya saya akan buat sketch baru. Misalnya saya membuat sebuah bangunan rektangular, mungkin panjang 50 dan lebarnya adalah 30 atau 20. Sketch, kita extrude, kita sketch pada bagian depan atau permukaan atas. Kita buat di sini gambar rektangular, mungkin lebarnya 5, di sini juga sama. Sketch, kita next kembali. Nah, fungsi dari F7 sendiri adalah jika kita ingin menggambar sketch-nya pada permukaan ini, dan sketch. Nah, permukaan yang ingin kita gambar itu terhalang oleh bidang yang ini. Untuk menghilangkan sementara bidang yang ini, kita perlu namanya F7. Maka kita aktifkan F7. Maka akan seperti ini, bidang ini akan hilang sementara, maka kita dengan leluasa dapat menggambar sketch pada permukaan yang kita new sketch tadi. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah tulisan. Oke, mantap. Dan saya akan mengekstrudnya. Lupa join to next. To next adalah seperti yang saya bilang sebelumnya, fungsi dari expand menuju next adalah mengextrude sampai ke
ketemu penghalang kehidupannya. Selamat datang. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai menu daripada Xcode. Mudah-mudahan para pembaca sekalian atau para pengunjung blog saya dapat menangkap fungsi daripada Xcode itu sendiri. Cukup sekian penjelasan mengenai Xcode. Saya ucapkan terima kasih.